Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Afifah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Satuan Kerja UIN Syahada Padang Sidimpuan, Angkatan 2, Kelompok 1. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait analisis isu strategis ASN di unit kerja. Di dalam dunia perguruan tinggi, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar dan kinerja dosen. 3 isu utama yang sering muncul di lingkungan akademik adalah beban administrasi dosen yang berlebihan, rendahnya respon dosen terhadap literasi digital, serta fasilitas kampus yang kurang memadai. Ketiga permasalahan ini saling berkaitan dan dapat berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, mutu lulusan, serta daya saing institusi di era transformasi digital dan globalisasi pendidikan. Mengakibatkan dosen merasa kewalahan karena sering dibebani dengan tugas administratif seperti SKP, penilaian kualitas, rapat, pengisian BKD, laporan akreditasi, dan tugas teknis lainnya. Sehingga kualitas riset dan pengajaran menurun, yang terdampak pada terganggunya kewajiban menjalankan Tridharma yang menjadi tugas utama dosen, seperti mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Literasi digital yang rendah juga bermula dari transformasi pembelajaran secara daring masih terkesan lemah. Banyak dosen yang masih kesulitan mengimplementasikan digitalisasi dalam pengajaran. Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya inovasi dalam pengajaran, serta kesenjangan dalam adaptasi sistem pembelajaran modern. Kemudian fasilitas kampus yang kurang memadai juga diakibatkan karena kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk proses pengajaran. Contohnya seperti tidak ada proyektor, ruang kelas modern yang terbatas, dan akses internet yang terbatas. Toilet yang tidak bersih menjadi masalah-masalah yang tidak mendukung kebutuhan akademik secara optimal. Kondisi ini menghambat aktivitas belajar mengajar, kenyamanan beraktivitas di lingkungan kampus. Apabila persoalan ini tidak diselesaikan bersama-sama, maka pihak yang paling terdampak secara negatif adalah kualitas pembelajaran dan atmosfer pendidikan. Dosen menjadi terbebani dan kehilangan fokus pada pengajaran dan penelitian. Pembelajaran menjadi kurang inovatif dan tidak sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Sementara keterbatasan fasilitas menghambat kegiatan praktikum, riset, dan kenyamanan belajar mahasiswa. Akumulasi dari ketiga masalah ini berpotensi menurunkan mutu lulusan serta citra institusi di mata publik. Isu-isu tersebut mencerminkan tantangan dalam implementasi manajemen ASN dan konsep Smart ASN di lingkungan akademik. Beban administratif yang tinggi menghambat dosen untuk fokus pada Tridharma perguruan tinggi, sementara rendahnya literasi digital menunjukkan perlunya pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagai bagian dari manajemen ASN. Di sisi lain, fasilitas yang kurang mendukung mencerminkan belum optimalnya ekosistem kerja yang adaptif dan inovatif, sebagaimana dimandatkan dalam karakter Smart ASN yang mengedepankan teknologi, kolaborasi, dan profesionalisme. Maka untuk membedah masalah-masalah tersebut, saya menggunakan 2 teknik analisis isu. Yang pertama, teknik APKL untuk mengidentifikasi core isu menggunakan pisau bedah aktual, problematis, kekhalayakan, dan layak. Kemudian yang kedua, untuk mencari sebab akibat dari core isu yang sudah dianalisis. Berikut ini adalah tabel APKL yang saya gunakan untuk mengidentifikasi ketiga isu tersebut, dan isu beban administrasi dosen yang berlebihan menjadi prioritas, dikarenakan secara aktual banyak dosen saat ini mengeluhkan beban administratif yang terus meningkat seperti pelaporan kinerja, akreditasi, dan pengisian data digital. Secara problematis, hal ini mengurangi waktu untuk mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Secara kekhalayakan, dampaknya dirasakan dosen, mahasiswa, sehingga kualitas pengajaran menurun, dan institusi mengakibatkan produktivitas menjadi rendah. Secara layak, isu ini perlu segera ditangani dengan digitalisasi dan pembagian tugas yang proporsional.
Ketiga isu di atas tergolong aktual karena masih terjadi di banyak perguruan tinggi. Masalah utamanya mencakup hambatan kinerja dosen dan kualitas layanan akademik. Dari sisi kehalayakan, ketiganya dapat diatasi dengan intervensi manajerial dan penguatan kebijakan. Oleh karena itu, ketiga isu ini layak menjadi prioritas dalam pembangunan manajemen ASN dan penerapan konsep Smart ASN di lingkungan akademik. Berdasarkan hasil analisis APKL dalam mengidentifikasi core isu, terpilihlah isu beban administratif dosen yang berlebihan sebagai prioritas utama untuk dianalisis lebih lanjut, menggunakan pendekatan teknik fishbone, bertujuan untuk mengidentifikasi sebab akibat dari suatu masalah secara sistematis berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya, pertama, faktor individu dengan indikator kurangnya tenaga administrasi yang mendukung, dosen harus rangkap tugas non-akademik, distribusi tugas tidak merata. Kedua, faktor lingkungan dengan indikator minimnya pelatihan menggunakan sistem, kurangnya perencanaan SDM di unit kerja. Ketiga, faktor cara kerja dengan indikator prosedur administratif yang tidak efisien, banyak laporan bersifat repetitif. Keempat, faktor kebijakan dengan indikator kebijakan kampus belum memisahkan tugas akademik dan administratif dengan jelas. Tidak ada evaluasi beban kerja secara berkala. Kelima, faktor sistem dengan indikator sistem informasi akademik tidak user-friendly, infrastruktur lambat atau sering bermasalah, aplikasi administrasi tidak terintegrasi antar unit. Terakhir, faktor pengelolaan dengan indikator kinerja dosen lebih banyak dinilai dari laporan administratif, sistem informasi tidak user-friendly, infrastruktur lambat, sehingga mengakibatkan beban administrasi dosen yang berlebihan. Teknik fishbone atau diagram sebab akibat digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai akar penyebab dari permasalahan beban administrasi dosen yang berlebihan dengan memetakan penyebab ke dalam kategori people, method, mesin, environment, dan manajemen. Teknik ini membantu melihat bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada dosennya saja, tetapi juga terkait dengan kurangnya dukungan tenaga administrasi, prosedur kerja yang tidak efisien, sistem teknologi yang tidak terintegrasi, budaya birokrasi kampus yang kaku, dan kebijakan manajemen beban kerja yang tidak tepat. Ada beberapa gagasan kreatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan core isu berdasarkan akar penyebab. Yang pertama, rekrut atau optimalisasi tenaga administrasi khusus prodi. Kampus bisa mengalokasikan staf administrasi per program studi untuk menangani laporan-laporan rutin, sehingga dosen dapat fokus pada tridharma perguruan tinggi, pengajaran, riset, dan pengabdian. Bila rekrutmen tidak memungkinkan, optimalkan mahasiswa magang administrasi sebagai asisten TU. Yang kedua, integrasikan sistem digital administrasi akademik atau One Gate System. Kembangkan satu portal terintegrasi yang mencakup seluruh pelaporan dosen, mulai dari BKD, e-learning, penelitian, dan pengabdian. Ini menghindari pengulangan input data di banyak platform. Gunakan sistem single sign-on dan dashboard otomatis yang ramah pengguna. Yang ketiga, penyederhanaan dan sinkronisasi lapangan. Gabungkan laporan-laporan yang isinya tumpang tindih, misalnya laporan RPS, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian akhir ke dalam satu template terpadu dengan output otomatis. Kemudian yang keempat, pelatihan singkat seperti Smart Admin Tools for Lecture. Adakan workshop 2-3 jam per semester yang berfokus pada trik dan tools digital yang bisa mempercepat kerja administratif dosen. Misalnya auto template, Google Docs, integrasi Excel dengan Sinta, manajemen file otomatis, dan learning management system lainnya. Kemudian pendekatan micro learning.
Pilihlah dosen muda yang mahir dalam bidang digital, berikan intensif dan jadikan sebagai mentor di setiap prodi. Mereka dapat memberikan pendampingan secara ringan dan konsultasi teknologi secara fleksibel. Dapat juga memberikan infografik mingguan dalam penggunaan aplikasi melalui pesan atau email. Penguatan internet dan teknologi dasar dengan memastikan setiap ruangan memiliki minimal 1 proyektor, speaker standar, wifi stabil, dan kabel atau charger yang tersedia. Terakhir, audit infrastruktur kampus secara berkala. Lakukan pemetaan fasilitas kampus seperti peralatan yang lengkap di ruang kelas, kebersihan lingkungan kampus. Hal ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan sistem penilaian berdasarkan skala prioritas dengan menggunakan skema partisipatif yang melibatkan alumni atau mitra kampus. Isu beban administratif dosen adalah core isu yang mengganggu profesionalisme dan produktivitas. Maka dengan teknik Fishbone, akar masalah terlihat jelas. Hilangnya staf admin, prosedur dan sistem yang tidak efisien, kultur rapat tanpa hasil. Solusinya dapat dilakukan dengan merekrut staf administrasi, digitalisasi sistem, pelatihan literasi digital, penyederhanaan SOP, dan pengakuan terhadap ASN sesuai nilai SMART ASN. Untuk penutup, saya ingin menggabungkan solusi teknis dan gagasan inovatif dari semua isu mengenai kurangnya literasi, beban administratif dosen, dan keterbatasan fasilitas kampus dapat diatasi secara bertahap namun efektif. Upaya ini akan mendorong terciptanya lingkungan akademik yang adaptif, kolaboratif, dan selaras dengan tuntunan zaman digital, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal dengan berdaya saing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.